UN. Oke, di sesi kedua ini kita akan melanjutkan barisan bilangan khusus. Yang ketiga kita punya pola barisan persegi panjang. Jadi dia kalau persegi kan sisinya sama, kalau persegi panjang berarti ada timpang, bisa selisih 2, bisa selisih 3 dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini Umi ambil pola barisan persegi panjang yang dia suku pertamanya 2, suku keduanya 6, suku tiganya 12, suku keempatnya 20. Jadi rumus umumnya apa, Mi? N dikali N plus 1. Jadi kalau misal Umi tanya, U11 berapa? U11-nya adalah 11 dikali 11 tambah 1. Maka kita punya 11 kali 12. Berapa 11 kali 12? 130. Berapa ya? 132 ya? Iya, 130. Oh. Jadi seperti itu. Oh. Mi, apakah cuma kayak gini, Mi? Pola barisan persegi panjang. Bisa Umi ganti kok. Bisa Umi ganti. Misalkan Umi punya bintangnya lebih banyak lagi. Misalkan Umi punya suku pertamanya dimulai dari 3 kayak gini. 3 bintang. Maka suku keduanya kita punya 2 kali 4 bintang. Intinya di sini kalian mengalihkan panjang kali lebar. Jadi kalau kayak gini rumusnya apa, Mi? Nah, ketiganya berarti kita punya ke atasnya 3, ke sampingnya 5. Nah, kalau kayak gini juga masih persegi panjang nggak, Mi? Masih. Masih persegi panjang, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Di mana suku pertamanya 3, suku keduanya berapa nih? 2 kali 4, 8. Suku ketiganya 3 kali 5, 15, dan seterusnya. Maka UN secara umum adalah N dikali N plus 1. N plus 3. N plus 2 ya, sorry. N plus 2. Oh, iya. Benar, mencatat dulu, Mi. Ya. Jadi di sini N dikali N plus 2. Ini juga sama-sama persegi panjang. Jadi barisan persegi panjang lebih bisa kita lihat polanya ketika kita gambarkan sebagai objek. Oh, ini kan tinggal kita kaliin panjang kali lebarnya. Oke? Berarti bisa N plus 3, Mi. N kali N plus 3 boleh. N kali N plus 4 nih boleh. Tergantung yang buat soal nanti. Aduh. Tapi biasanya untuk SMP sampai N plus 2 sih. N plus 2 itu udah paling maksimal ya. Untuk N plus 2 sama N plus 1. Ini untuk barisan persegi panjang. Sampai layarnya nggak cukup. Oke. Jadi itu untuk rumus-rumus barisan khusus ya. Kemudian untuk Fibonacci kita punya jumlahan 2 suku sebelumnya ya. Kalau misalkan kalian yang udah nonton video hari Jumat kemarin pasti tahu cara ngerjain barisan Fibonacci. Umi punya misal Umi share yang lain. Misal Umi punya barisan yang demikian. Jadi hari ini kita belajar macam-macam barisan khusus. Nah, untuk barisan Fibonacci kita punya misal Umi punya 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Ini namanya barisan Fibonacci. Apa rumusnya? Jadi UN itu didapat dari UN min 1 ditambah UN min 2. Jadi kalau Umi tanya, ini suku keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suku ke-7 berapa? Suku ke-7 didapat dari suku ke-6 ditambah suku ke-5. Ya, jadi di sini kita punya 2 itu dari mana? Dari 1 ditambah 1. 3 dari mana? Dari 1 ditambah 2. 5 dari mana? Dari 2 ditambah 3. 8 dari mana? Dari 3 ditambah 5. Maka sampingnya 8 ini apa? 5 tambah 8. Iya, 5 tambah 8. Berapa hasilnya? 13.
13. Ini namanya barisan apa tadi? Fibonacci. Iya, Fibonacci. Fibonacci. Kenapa dibilang Fibonacci? Penemunya Mi, namanya Fibonacci, sorry. Jadi nanti, Oh. Mi boleh nggak Mi saya bikin barisan Alfa atau barisan Romeo atau barisan Romi? Boleh. Bahkan Barisan Umi sendiri. dulu pernah buat graf di matematika. Jadi karena matematika itu apa ya namanya luas ya. Jadi Umi pernah bikin graf, Umi kasih nama graf Mara Hidayati, boleh Mi? Boleh. Yang penting dia punya pola. Dan polanya belum pernah dipakai sama orang lain. Jadi kalian boleh nih bikin barisan sendiri yang punya syarat dan punya rumus sendiri. Kalian nentuin rumusnya dan dia bisa dimengerti oleh semua orang. Maka kalian bisa buat barisan itu dengan nama kalian. Barisan Mara Hidayati, barisan Salman Al-Farisi, gitu kan? Nah, jadi matematika itu luas. Silahkan kalau kalian misal mau bikin barisan yang aneh, lebih aneh dari yang Umi udah jelasin barusan, pola-pola khusus. Nah, terus kalian kasih nama sendiri. Ini namanya barisan Ibrahimovic. Ya. Berarti penemunya Ibrahimovic. Ntar yang dikira Zlatan Ibrahimovic Oke. lagi. Misal, misal karena ditemukannya di hari Jumat. Nggak apa-apa, terserah yang menemukan. Mau dikasih nama barisan apa. Oke? Jadi Fibonacci itu nama orang ya. Nama penemunya barisan ini. Jadi dia terinspirasi dari banyak hal. Jadi dia punya golden ratio. Fibonacci ini keren karena hampir setiap jumlah yang ada di alam secara alami itu membentuk barisan Fibonacci. Golden ratio apa? Golden ratio apaan ya? Coba kalian cari tahu di YouTube, searching golden ratio. Golden ratio, Mi. Nanti ya kalau kalian rasio emas. ada senggang waktu setelah KBM, kalian coba searching golden ratio. Nanti kalian akan menemukan di sini ada butterfly effect kalau di matematika. Apa nih butterfly effect? Yaitu ternyata setelah Efek kupu-kupu. Iya, efek kupu-kupu. Kepakan sayap kupu-kupu itu mempengaruhi arah angin, Soli. Waduh, film. Waduh, udah mulai. Film nih, ada filmnya nih. Kupu gimana, Mi? Yang kita lakukan itu bisa Harus mulai menghayal. mempengaruhi hal yang besar. Itu yang mau disampaikan di dalam butterfly effect. Jadi efek kupu-kupu. Misal nih, misal Abdurrahman itu berbohong hari ini, berbohong hal kecil aja. Dia cuman ditanyain, kamu tadi makan di kelas ya? Enggak kok, Bi, tapi ternyata dia makan. Nah, itu akan membentuk butterfly effect. Di mana nanti ketika ditelusuri lagi, kebohongan-kebohongan itu akan menimbulkan kebohongan yang lain. Nah, jadi itu ada butterfly effect. Nah, ini ada hubungannya dengan golden ratio. Golden ratio. Ya, golden ratio itu nilainya tuh 2, berapa gitu. Umi Teori. Dia Golden ratio itu apa? Rasio Lebih ke emas. apa? Teori, Jadi benda. dia hampir digunakan di semua pola yang ada di dalam pola alami yang ada di dalam alam. Misalkan ada nggak pola bilangan alami nih? Misal pola konfigurasi objek alami. Ada. Ketika kalian lihat namanya fraktal di matematika. Oh, Umi kok sampai jauh banget ya. Jadi fraktal itu adalah pola alami yang bisa ditimbulkan di alam. Misal kalian mecahin kaca, maka ditimbullah di situ ada mozaik. Ya, mozaik kaca itu pola alami namanya fraktal. Terus batik itu adalah fraktal juga. Batik yang biasa kita pakai itu adalah pola konfigurasi objek. Jadi dia gambar-gambar yang berpola. Kalau yang alami banget nih, yang Allah ciptakan secara alami, kalau batik tadi kan manusia, mozaik manusia, ada nggak nih? Kalian pernah lihat? Kalau dulu Umi bilangnya tuh tanaman tato-tatoan, apa ya namanya ya kalau di yang dia ada putih-putihnya itu loh. Yang bawahnya ada itunya lah ya. Yang kayak gini nih bentuknya itulah. nih. Kotor bebek. Punya daun kayak gini. Bawahnya itu ada ininya. Terus bawahnya ada putih-putihnya yang biasa buat. Iya, itu saya pernah pakai Mi. Ini daunnya kayak gini. Di rumah saya bawahnya banyak. ada putih-putihnya, dia
bentuknya kayak gini. Nah, ini adalah fraktal. Jadi dia ternyata setiap kita ambil pucuk daunnya ini selalu sama kayak pucuk daun di sini. Jadi dia punya pola. Nah, Coba cari di Google. pola-pola yang ini Kates. mereka itu membentuk golden. Ini bukan nih. ratio. Ini Golden guys. ratio hasil asalnya dari Mana, coba lihat. Mana. Mana. Tadi mana si beta nature? Oh iya betul. Iya bukan. Betul. Mana Iya, beta nature iya. sih? Oh iya Itu Nah, itu. biasa Tahu. aja. Mirip Itu mah kayak gitu, itu. tapi itu nggak ada putih-putihnya Ya, kayaknya. daunnya lebih kecil, lebih gede. Itu lebih kecil. Kalau yang Umi ceritain agak gede, tapi itu juga termasuk golden ratio. Jadi kalian akan kaget banyak banget di kehidupan kita yang membentuk golden ratio. Bahkan kalian tahu rumah siput? Rumah siput itu bisa Umi gambarkan dengan menggunakan barisan Fibonacci. Gimana caranya, Aduh. Umi? Wah. TNI Kalau angkatan mau ketir. tahu, masuk MSG, nanti Umi ceritain. Messi. Promosi Iya, jadi tiga market. Saya masuk SM. Promosi. aja di YouTube Golden Ratio, Masih maka kalian akan marketing. tahu bahwa rumah siput itu membentuk Golden Ratio. Oke, itu untuk barisan-barisan yang ada di Ini tanaman masih betul kan? beberapa barisan khusus di dalam matematika ya. Silahkan nanti dihafalkan rumusnya kalau mau, kalau enggak pun enggak apa-apa karena kita masih bisa cari dengan cara yang manual. Oke? Dengan menggunakan barisan aritmatika bertingkat. Oke, remember hari Selasa kita apa? Wah. Libur. Oke. KM. AKM ya. Libur. Asesmen ketuntasan minimum. Oke. Libur uminya ulang tahun. Oh, Umi ulang tahun terus ya setiap pekan Iya. ulang tahun terus tiap hari Selasa. Oke. Nah, jadi apa yang udah kita pelajarin ada banyak banget. Tadi yang pertama kita belajar tentang konfigurasi objek. Kayak mana langkah mengerjakan konfigurasi objek secara manual? Jadiin bilangan biasa dulu. Kayak mana yang pertama? Rumusnya nih. Yang pertama Rumusnya. jadikan dia barisan Barisan. bilangan ya. biasa. Pokoknya jadiin bilangan dulu. Terus Habis itu kemudian tentukan bilang barisan apa. tentukan dia termasuk barisan apa. Terus kerjain. Terus kerjakan menggunakan rumusnya. Jam istirahat, Mi. Oh ya, ini Umi tinggal kesimpulan kok. Rumusnya. Terus kita punya beberapa barisan khusus. Tadi ada apa aja barisan khusus yang kita bahas? Segitiga, persegi panjang. Panjang. Itulah pokoknya. Masya Fibonacci, Allah. sering. Segitiga, ada persegi, ada panjang. persegi panjang. Panjang. Coba Fibonacci. Umi sebutkan Banyak. segitiga ada apa aja tadi angkanya? 1. Ada ini 1, 3, 6, 10. 3, 10. 6, 10 dan 1, 3, seterusnya. 6, Rumus 10 UN-nya dan apa? seterusnya. Rumusnya seperti itu. N per 2 UN sama per dengan dua N per kali 2 kali N plus Kali 1. N plus Oke, 1. kalau persegi kita punya apa? 1, 1, 4, 1, 9, 4, 9, 16, dan 16, seterusnya. dan seterusnya. 16. Oke. UN-nya sama dengan N pangkat 2. N pangkat 2. N pangkat 2. 16 persegi panjang kita punya 2, bisa 2, 2, 2, 3, 6, 12, 4, dan 6, 12, seterusnya. 20. UN-nya apaan? N sama sama dengan N kali N plus kali 1. N plus Ada 1. lagi? Misal N Umi plus punya lebarnya. 3, kemudian 8, 8, 15, dan 15, dan seterusnya, maka kita punya UN sama dengan sama dengan N kali N N plus N 2. kali N plus 2. plus 2. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Itu untuk yang kita pelajari hari ini. Oke, jadi buat kalian yang nanti lupa pembelajaran, kalian bisa langsung cari video di YouTube terus ambil kesimpulan aja, ambil bagian belakang aja. Oh, ini rumusnya. Oke. Ya, mungkin itu aja untuk hari ini.
Jazakumullah khair Salih atas partisipasinya. Kemudian Umi ucapkan special thanks buat Evan, Aupa, Afnan, Reno, Romi, Zaki, Romeo, Naufal, Salman, Abdurrahman, Diandra, banyak kan. Ucapin semuanya, Mi. Mi, Afnan siapa, Mi? Afnan yang mana, Mi? Aska. Yang paling Oke, ganteng. yang buka kamera ya, yang buka kamera dari Protes awal lagi sampai sebut, Mi. akhir. Kan buka kamera aku dari tadi, Mi. Langsung pada buka kamera semua. Oke, Iya, Umi iyalah. mohon maaf Ada karena Umi Donald. ngambil waktu istirahat kalian 5 menit. Semoga kalian ikhlas ya. Kemudian Insya Allah ikhlas. Ikhlasin aja lah. besok Selasa Ikhlasin kita aja. Ikhlas, Mi, tapi ulangan jangan lupa, Mi. harian. Umi ucapkan barakallahu fikum, semoga kalian lancar ulangannya, dapat nilai 100 semua, amin. Amin, amin. Bantu Om. Umi Iya, Mi, dibantu, Mi. hayya naqtatim darsana bi qiraatil hamdalah wa du'a kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Selamat ulang tahun, Umi. Oke, Selamat ulang tahun. udah lewat ya, ya nggak apa-apa. Lewat. Setiap minggu. Oke, Umi tutup. Suaranya loh. Mohon maaf ya bila Umi ada kesalahan dalam bahasa Umi yang kurang berkenan di hati kalian. Umi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.